Shalom, ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan apa yang dikatakan Santo Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dia mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saya merenungkan ini, maka saya juga ketika diberi tugas, saya terima, artinya saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya terima, dan saya harus bersekutu selalu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena memang saya juga tidak mampu gitu kan ya. Nah, ketika ketidakmampuan saya harus tetap berdiri teguh. Saya tidak boleh goyah walaupun banyak sekali setan-setan yang menghalangi, yang menghambat untuk pekerjaan Tuhan melalui diri saya, di mana sesungguhnya memang saya ini tidak mampu ya. Saya bisa menyanyi di YouTube itu juga gara-gara mengalami peristiwa ini ya. Sesungguhnya saya itu tidak bisa menyanyi, karena ketika ikut kur di gereja juga ya, mohon maaf ya, dirijennya selalu dia taruh jari di bibirnya supaya saya tidak ikut menyanyi, karena suara saya nggak keruan, bukan fals aja, pokoknya nggak ngerti apa-apa deh di dalam ikut kur, nanti kacau balau. Dan saya hanya manggut, saya hanya tersenyum ya. Namun selalu saya juga mendengarkan. Ketika diumumkan latihan kur, saya ikut. Ketika diumumkan pakai baju apa seragamnya, saya ikut. Maka kalau ada kursi yang kosong, saya dipanggil, sudah sama seragamnya. Tapi maaf sekali lagi, dirijennya selalu pegang taruh jari di bibir dia, dan saya sudah mengerti itu. Nah, ketika saya ikut kursus evangelisasi angkatan pertama di Kelapa Gading, waktu itu saya masih tinggal di Pulau Gebang, sekitar tahun 94, saya ada retret perutusan ya. Saya diminta oleh ketua kelas, dikasih selembar kertas, "Bu, nanti ibu jadi WL, worship leader." Saya terima, hanya judulnya lagu, lalu ada tulisan medley. Saya tanya sama suami saya, "Medley apa?" "Pulangin," kata suami saya. "Kamu kan gak bisa nyanyi, pulangin." "Ya aku kan disuruh," saya bilang begitu. "Ya tapi kamu kan gak bisa." Iya, saya bilang begitu. Nah, di sini saya nggak boleh goyah, karena saya diperintah. Saya pikir kalau diperintah oleh atasan atau oleh ketua kelas atau oleh siapapun ya, artinya diminta melakukan pekerjaan Tuhan, saya pikir itu Tuhanlah yang memerintahkan saya harus taat gitu. Saya harus teguh, saya harus tidak goyah, saya harus menerima pekerjaan itu. Itu benar-benar gila. Memang saya nggak bisa nyanyi, dan itu hanya judul, nggak ada syairnya atau bukan syair ya, pokoknya isi lagunya itu ya, nggak ada tulisannya sama sekali, hanya judul. Nah, saya kan nggak tahu. Lalu tibalah saat waktu pulang dari Kelapa Gading mau ke Pulau Gebang, pulang kursus, besoknya mau retret. Sepanjang jalan suami saya marah, "Pokoknya pulangin." Saya bilang iya, saya bilang begitu aja daripada ribut ya. Besoknya singkat cerita, sampailah di tempat retret.
itu yang ikut kira-kira mungkin sama panitia sekitar 300-an ya, banyak waktu itu. Nah, retret di Puri Asih deket Gadok sana. Kemudian sampai di tempat retret, sore-sore diminta, sebelum sore begitu tiba di tempat retret, ada ibu dari kamar sebelah langsung mendekati saya dan dia bilang, itu tugas kasih gua aja katanya. Ya, lu kan gak bisa nyanyi. Saya bingung. Saya kenal dia juga enggak, ya. Tapi kok dia tahu saya nggak bisa nyanyi gitu loh. Lalu sore, ya, udah sore, udah malam, katanya teman-teman mau mendoakan saya supaya besoknya bisa nyanyi, ya. Nah, dia bilang, teman-teman saya bilang, tuh dengerin lagunya tuh lagunya. Ya saya mana ngerti, liriknya aja saya nggak tahu gitu. Dan lagunya kuncinya apa juga kagak ngerti, saya taunya kunci Inggris gitu kan ya, kunci pintu. Nah, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi di sini yang namanya Tuhan itu luar biasa, ya. Dan setan itu selalu mengganggu untuk orang bisa mengalami kasih Tuhan, orang bisa mengalami bagaimana hebatnya Tuhan, itu selalu setan mengganggu. Di tempat retret pun banyak setan, ya, banyak setan. Lalu besok paginya ketika mau latihan, dipanggil latihan, ayo latihan nyanyi, ya, udah latihan. Begitu mau latihan, pemain keyboardnya, ya, seorang bapak, mungkin kalau saya sebut nama pada kenal ya, tapi saya nggak mau sebut nama, pokoknya seorang bapak lah, ya, mohon maaf rambutnya bisa dihitung. Dia panggil tuh ketua kelas. Dia juga nggak kenal saya, ketemu saya juga baru di situ, di tempat itu. Tapi dia panggil ketua kelas. Dia bilang, dia tuh yang mau mimpin. Dia bilang, ketua kelas bilang, iya, gue nggak mau ngiringin. Satu lagi setan. Ya. Tapi saya anehnya tuh nggak takut. Dan ya memang gila. Saya dibilang gila, benar-benar gila. Ya. Nggak bisa nyanyi tapi mau ditugasin. Benar-benar gila. Bukannya saya mau mejeng, apa yang mau dipejengin, karena wajah saya juga jelek banget, item-item semua, cantikan sekarang, ya. Saya tetap berdiri teguh, jangan goyah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, saya ingat banget. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saya semangat, nggak mau kalah dengan setan-setan itu. Itu ada di dalam pikiran dan hati saya. Lalu ketua kelas bilang, Bu Edi bisa nyanyi? Bisa, saya bilang. Itu nggak mau ngiringin. Saya bilang, cari yang lain. Saya bilang begitu. Bener, ketua kelas cari. Dapat seorang ibu. Ya. Lalu latihan juga saya diem aja, bengong gitu ya. Sampai pemain keyboardnya, Bu bisa nggak sih? Bisa, saya bilang begitu. Ya puji Tuhan ya, akhirnya setelah latihan, ya saya mungkin tersendat-sendat dan memang mungkin pasti nggak bagus lah, nggak nyanyi, nggak benar. Tapi ada seorang ibu yang baik juga, dia bilang begini, kamu kan nggak bisa lihat layar di belakang, kamu lihat mulutku ya, mulutku buka seperti apa, kamu ikutin mulutku. Iya, saya bilang begitu. Akhirnya mulailah masuk ke mau sesi puji-pujian. Ya puji Tuhan karena pesertanya begitu banyak ya. Sama panitia ada 300 orang. Jadi saya nyanyi pun, saya nggak nyanyi juga mungkin nggak kedengeran karena luar biasa sorak-sorainya apa gitu kan ya. Akhirnya puji Tuhan selesai, saya balik ke tempat duduk. Pembawa firmannya yang mau ngajar bilang, wah pujiannya bagus sekali katanya. Padahal saya sudah gemeteran, tangan saya juga, kaki saya sudah dingin. Dan akhirnya dipanggil lagi ke depan. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
Sekali lagi, persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak akan sia-sia, kata Santo Paulus begitu. Sungguh luar biasa. Pada saat itu, selesai sudah pelayanan saya menjadi WL. Ya. Nah, ketika pulang, sepanjang perjalanan saya menangis. Saya menangis karena saya merasakan bagaimana Tuhan menyertai di dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh saya tidak bisa, saya tidak mampu, tapi Dia sungguh nyata, Dia sungguh menolong, Dia membantu, dan berdiri teguh tidak goyah, walaupun banyak setan-setan, dan setan yang pertama adalah suami saya sendiri. Aduh, saya pengen cekek dia, tapi nggak dicekek, dan ya meninggalnya setelah sekian tahun baru meninggal ya, dan bukan dicekek sama saya. Dan di sepanjang jalan saya menangis, suami saya bilang, tadi tuh kamu nyanyinya bagus, katanya, nggak fals, bener-bener bagus, aku dengar suara kamu. Puji Tuhan, dalam hati saya, kurang ajar lu ya. Dalam hati saya begitu. Dan luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Ya mungkin kalau sewaktu-waktu saya disuruh nyanyi juga saya takut ya. Tapi sejak saat itu saya memberanikan diri, dan saya sering bernyanyi sendiri di rumah. Dan ternyata lagu yang saya tidak tahu liriknya, sampai sekarang saya jadi ingat itu lagu. Dan saya juga jadi mengerti apa itu artinya medley. Ya mungkin sudah banyak orang yang mendengar kesaksian saya ini, tapi yang di luar Jakarta ya banyak sekali belum mendengar. Di satu Jakarta pun masih ada yang belum pernah mendengar. Makanya saya memberanikan diri untuk bersaksi bagaimana Tuhan luar biasa. Saya gila, ya, saya tembus itu setan untuk tumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Apa sih lagu yang diberikan kepada saya waktu itu? Ya, lagunya adalah Bapa mengasihi dunia, Yesus selamatkan manusia, Roh Kudus yang membimbing kita menuju kerajaan Allah. Glory bagi Bapa, glory bagi Putera, glory bagi Roh Kudus, ketiga yang esa. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.